Mas, apa kalau jenengan ngasih pakan enggak dibibis dulu? Ikan seperti ini kayak saya ibaratkan gini. Jenengan tahu ayam kate enggak? Ayam kate, ayam yang kecil itu loh. Mau dikasih makan sehari sekilo, ya tetap ayam itu tetap kate, tetap kecil. Karena apa? Secara genetik ayam itu memang nggak bisa besar. Tapi kalau ikan yang saya pelihara ini memang secara genetiknya memang besar nih, kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan bumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama belajar. Ini kolam yang kita update kemarin, di konten kemarin, yang ikannya bermasalah, sebagian pada mati. Alhamdulillah hari ini sudah sehat nih, teman-teman lihat. Nih kita kasih makan. Ya kita terapi hanya dengan garam dan daun ketapang yang kering. Jamur sudah rakus makannya. Tuh, kalau jenengan perhatikan, ini kan peletnya ukuran gede, kan nggak muat di mulutnya, tapi nanti habis, bentar aja habis. Nah, ini topik kita hari ini tentang pakan nih. Nih pakannya gede, pakan ukuran min 3, sedangkan ikan ini berukuran 4-6 cm. Kalau kita secara logika, ini kan belum muat di mulut ikan, tapi kenapa ikan kok malah bagusnya dikasih makan pakan gede? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, ini kenapa saya memakai pakan berukuran min 3 atau sudah besar nih. Ini kalau mulut ikan jelas ini nggak muat, nggak masuk di mulut ikan. Tapi kenapa pakai ini? Menyarankan memakai pakan yang berukuran sekian. Supaya apa? Nih, panjenengan lihat. Nih ya. Nah, jadi ikan modelnya dititil-titil kayak gitu. Justru karena pakan ini sudah berukuran besar, jadi dia daya apungnya lebih lama daripada pakan yang berukuran kecil. Biasanya pakan yang berukuran kecil memang proteinnya tinggi, proteinnya di atas 40%. Saya nggak mau sebut merek. Nah, ini kenapa saya pakai protein ini? Karena apa? Pakan untuk nila, kebutuhan protein untuk nila itu kisaran 35%, 30-35%. Ini untuk ukuran yang bibitan atau untuk ukuran starter. Nah, saya pakai pakan ini nih. Jadi ikan ketika diberi pakan ini justru malah gedenya akan lebih rata daripada dikasih makan dengan pakan yang masuk di ukuran mulut si ikan atau ukuran min 1 atau di bawah 1 mili istilahnya. Terus apakah pakan ini bisa nanti diberikan sampai dewasa? Ya betul. Jadi dari kecil memang ukuran yang saya pakai langsung ukuran min 3 seperti ini. Jadi ngomong, Mas itu ya nggak muat di mulut ikan, ya jelas. Tapi kan ikan nanti dititil-titil seperti ini. Dan nanti ini habis nih sudah mulai habis. Nah, kita jok lagi pakannya, kita lempar lagi. Dan ini daya apungnya memang luar biasa. Jadi kalau istilahnya nanti sampai pakan ini medok di kolam, ini ya tetap masih dititil-titil sama si ikan ini. Tuh ceritanya seperti itu. Kemarin ada yang tanya, Mas, apa kalau jenengan ngasih pakan seperti ini kok nggak dibibis? Apa nggak dibibis dulu? Jawaban saya, kalau bagusnya yang paling baik itu memang dibibis. Bibisnya pakai bebas, karena dari sampai hari ini resep formula andalan saya belum saya publish ke channel saya ini karena bahannya memang belum lengkap. Saya yang kesulitan itu nyari daun sambilotonya. Nah, kalau mau dibibis itu akan lebih bagus. Fungsi pembibis pakan itu satu, supaya absorpsi atau
penyerapan protein ke tubuh ikan itu lebih baik. Jadi kalau ngomong pakan di bibis ini buat meningkatkan protein, no, itu salah. Tapi supaya penyerapan proteinnya itu lebih baik, kayak contoh jenengan minum jamu yang pahit itu. Setelah efek dari minum jamu yang pahit itu biasanya satu, badan seger, yang kedua terus nafsu makannya nambah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sama juga efeknya ke ikan juga sama. Sebetulnya efek bibis itu fungsinya itu untuk jamu, Nah terus ini kemarin ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau ikan dikasih makan protein tinggi sama protein rendah itu pertumbuhannya bagus mana? Ya jelas bagus pakai yang protein tinggi. Cuma kalau yang protein tinggi itu kan harganya lebih mahal. Jadi nanti yang ditakutkan ketika nanti ikan dipanen, FCR-nya nggak sesuai dengan harga pakannya, otomatis petani akan rugi. Itu kenapa nggak saya sarankan. Sebab gini, ikan seperti ini kayak saya ibaratkan gini. Jadi kan tahu ayam kate nggak? Ayam yang kecil itu loh. Mau dikasih makan sehari sekilo, ya tetap ayam itu tetap kate, tetap kecil. Karena apa? Secara genetik ayam itu memang nggak bisa besar. Tapi kalau ikan yang saya pelihara ini memang secara genetiknya memang besar nih, kayak gini nih. Nih gambarnya nih. Jadi ikan ini walaupun dikasih makan santai, istilahnya nggak terlalu dipush pakannya, ini tetap nanti akan tumbuhnya besar. Sebab secara genetik, makanya saya berkali-kali saya tekankan, jenengan kalau mau budidaya ikan itu harus memperhatikan terah atau garis keturunan dari si ikan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya jenengan dasar ikannya memang nggak mau besar, dikasih makan sebanyak apapun, terus dikasih manajemen pakan yang seperti ABCD atau dikasih makan dengan protein setinggi apapun, tetap aja ikan ini nggak mau besar. Nah, kita lihat, ini kan bibitan nih, kita lihat ke kolam indukan. Untuk kolam indukan sama kolam bibitan itu pakannya sama. Indukan ini satu paket 300 jantan, 300 betina, 100-nya jantan. Akan protein 30% ini yang saya pakai. Nah, ini lihat indukannya. Terus gini, kemarin ada yang nanya lagi, Mas, kalau seandainya ikan 3 jari beranak, kemudian anakannya dimonosek pakai hormon, kira-kira anakannya nanti bisa lebih besar dari induknya apa tidak? Jawaban saya bisa, asal teknik bikin monosek yang pakai hormonnya benar. Dalam arti gini, istilahnya pengaplikasian hormon untuk membuat kelamin ikan itu menjadi tunggal itu benar, nggak meleset, tetap itu bisa besar melebihi induknya. Tapi penggunaan hormon untuk membuat ikan jadi kelamin tunggal itu tidak saya sarankan, Bapak, itu bahan kimia yang ditakutkan hormon itu menumpuk kemudian nanti terkonsumsi sama manusia. Jadi manusia itu istilahnya mandul lah Pak ya, susah punya keturunan lah istilahnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jadi bagi panjenengan
Yang ingin membeli bibit yang seperti saya pelihara, monggo silahkan. Ada nomor WA saya nanti di bawah. Saya cantumkan. Kalau untuk daerah Jawa, Pulau Jawa, itu minimal pengiriman untuk luar Kebumen, minimal pengiriman 25.000 ekor. Tapi kalau indukan, kalau misalnya satu paket ya tetap saya antar sampai ke alamat. Ini satu paket tetap saya antar. Dalam arti 100 jantan, 300 betina. Tetap saya antar sampai alamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Mohon maaf segala kekurangan, kritik dan saran, kritik yang baik saya tunggu di bawah sini di kolom komentar. Allahumma